Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidin. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang siklus hidrologi. Mungkin kalian semua sudah ada yang mendengar atau tidak asing dengan siklus hidrologi ini. Nah, kali ini saya akan membahasnya. Apa sih siklus hidrologi itu? Siklus hidrologi itu yakni sirkulasi air yang terus berputar atau tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Dalam hal ini, kita menyebut kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sebenarnya apa sih itu? Baik, pertama saya akan membahas tentang evaporasi. Evaporasi sendiri yakni sebuah proses penguapan. Mungkin kalian ada yang bingung, penguapan yang dari mana? Pada hal ini, air yang ada di permukaan bumi, baik itu sungai, kolam, danau, atau laut, jika terkena paparan sinar matahari akan mengalami proses penguapan. Penguapan ini terjadi karena akibat proses pemanasan yang ditimbulkan oleh sinar matahari tersebut. Selain itu, dalam hal ini tumbuh-tumbuhan pun juga mengalami penguapan atau biasa kita sebut sebagai proses transpirasi. Pada hal ini, daun tempat memasak makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh stomata mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Yang kedua ya ini proses kondensasi atau proses pengembunan. Proses ini ya ini proses uap yang ada di langit akan mengumpul. Setelah itu pada saat di ketinggian atau di atmosfer terjadi perubahan suhu yang lebih dingin sehingga mengalami pengembunan atau biasa kita sebut sebagai kondensasi atau proses pengembunan. Hasil proses ini terlihat seperti awan. Lalu setelah itu proses presipitasi atau proses jatuhnya hujan ke bumi. Dalam hal ini, awan tersebut dari berbagai sisi akan mengumpul akibat dibawa oleh angin. Kumpulan awan tersebut yang jenuh akan jatuh ke permukaan bumi atau biasa kita sebut proses presipitasi. Dalam hal ini, penjatuhan berupa bentuk hujan, salju, hujan es, dan kabut. Hujan, salju, hujan es, dan kabut yang menjadi air saat jatuh ke bumi bisa jatuh ke daratan maupun masuk ke dalam pori-pori tanah atau biasa kita sebut sebagai proses infiltrasi. Air tanah tersebut nantinya juga akan mengalir ke permukaan bumi atau ke laut. Lalu setelah itu terjadinya proses penguapan tersebut seperti proses kembali ke awal, yakni proses evaporasi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.